Nomor 1, Partai Nasional Demokrat bersama Surya Paloh. Berjuang untuk rakyat. Coblos Husni Mubarak nomor urut 9. Husni Mubarak, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, daerah pemilihan Jakarta 6, nomor urut 9. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta. Kami punya yang kedua, kami dari Dunia DKI sudah mempunyai beberapa kasus. Kami sudah lapor, ternyata tidak pernah ada alasan melakukan serikat pekerja kami ini berangkat sampai saat ini rumah saya. Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian yang berkembang sangat besar, tentunya memberikan pengaruh besar pada kehidupan sosial masyarakat. Interaksi dengan orang urban tak bisa dihindari. Segala bangsa ada di Jakarta, mulai Betawi, Jawa, Arab, Batak, Cina, Ambon, Irian, Bugis, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut melekat sejalan dengan kehidupan saya sebagai pribadi dinamis, kritis, aktif, sensitif, dan inisiatif yang berorientasi dengan pergerakan sosial kemasyarakatan. Saya lahir di sebuah desa di daerah Jambi 31 tahun yang lalu, tepatnya di arah hilir Bungo Tebo, desa yang mayoritas dihuni oleh kalangan petani transmigran. Tumbuh dan dibesarkan oleh kultur masyarakat suku Jawa dan suku Melayu yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan patuh dengan etika dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saya menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Madrasah Bulian, Kabupaten Batanghari. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Madrasah Bulian. Dan selesai pendidikan tingkat atas tahun 2001 di SMA Negeri Madrasah Bulian. Sejak sekolah dasar sudah gemar berorganisasi,
berawal dari kepramukaan, OSIS, Rohis, dan mempunyai hobi sepak bola dan tenis meja. Berbekal tekad, saya hijrah ke Jawa Tengah, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana saya meneruskan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Hukum. Di perguruan tinggi inilah saya banyak belajar berorganisasi, mulai dari badan eksekutif mahasiswa dan keorganisasian lainnya, baik itu di dalam lingkungan perguruan tinggi tempat saya menerima pelajaran kejuruan maupun di luar lingkungannya, seperti di Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Yogyakarta. Seusai sekolah, kemudian saya meniti karir di perusahaan swasta PT Sekom Indo Pratama. Di sini saya mulai melaksanakan segala sesuatunya lebih kepada profesionalisme, mandiri, berdisiplin, punya arah, dan paham bekerja sebagai sebuah tim. Banyak hal-hal yang sudah saya buat ketika saya bekerja sebagai pekerja yang profesional. Sebagai pribadi yang dinamis, kritis, aktif, sensitif, dan inisiatif, dan yang paling terpenting bagi saya adalah sesuatu sikap yang berorientasi dengan pergerakan sosial kemasyarakatan. Sebab inilah saya ikut berkecimpung dalam pergerakan sosial pekerja, yang memang secara bersamaan dunia tersebut adalah bagian dari kehidupan saya. Saya aktif di pergerakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Di pergerakan ini banyak permasalahan ketenagakerjaan yang sudah saya advokasi dalam meningkatkan nasib pekerja. Pendapatannya 1.700.000, jadi ada kekurangan 500.000 ya. Ini untuk tahun 2012. Pak Sarmaji, kita sambil bincang ya Pak. Kalau dari hitung-hitungan dan melihat grafis ini, Bapak ini semacam nombok begitu ya, 500.000. Ini Bapak tutup dari mana Pak Sarmaji? Saya hutang piutang dengan teman. Jadi untuk menutupi kebutuhan saya sehari-hari, bagaimana supaya rumah tangga itu tercukupi untuk biaya makan, biaya hidup kami, untuk anak-anak sekolah. Nah itu kami berhutang gitu. Bapak berhutang, kemudian dibayar bulan depan karena kurang, ngutang lagi, bayar lagi, ngutang lagi, begitu Pak? Ya, gali lubang, tutup lubang. Sampai sekarang ini utang saya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Salah satu bukti perjuangan saya adalah memperjuangkan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 yang naik sangat signifikan. 3 juta orang yang kita bayar 2,2 juta ini itu sama dengan 88 triliun setahun. Ditahan di situ? Setahun ya. Ya. Nah, ini sebentar Mas Husni, ya, silakan. Kalau bicara angka, kira-kira menurut Apindo realistis di DKI ini UMP-nya berapa sih Pak Anton? Nah, gitu? sekarang begini, you mesti mengerti dulu filosofi UMP minimum. Ya, angkanya berapa Pak? Kira-kira? Sudahlah, kita sudah sepakati 1,9 itu kan. Ya. Dan kita sudah tolerir Kemudian, naik sampai 2 juta 2.000 rupiah. Ketika Kabupaten Bekasi itu 2 juta 2.000, Kabupaten kotanya 2 juta 100. Tapi begini Mas, Depok 2 juta 75.000. Begini Mas, Apakah memungkinkan
kan DKI di bawah UMP tayangan kota-kota tadi penyangga. kan, tayangan tadi umumnya hampir semua mendapatkan kenaikan seperti Bogor 70%, Kerawang 62% dan Bekasi dengan gaya seperti itu mengepung pabrik. Kita kan barusan lihat di tayangan sweeping pabrik. Realistis itu. Bukan realistis. Bukan Itu realistis. perjuangan. Faktanya kan Ahok juga di demo seperti itu kan, Tidak. mengepung. Nah, ini fakta, saya kira bisa lihat Kita diputar dapat kembali. angka itu berdasarkan fakta dan realita. Pak. Iya, tetapi cara mendapatkan Jadi gini, dengan ada buruh Sweeping. di Sudirman dan Tamrin ini katanya gedungnya pencakar langit. Itu gaji mereka ini masih UMP, Pak. Ada yang 15 tahun tapi UMP juga. Proses perjuangan tersebut tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak proses yang harus saya lalui, dan kini saya meyakini dengan kerja keras dan berdoa, di balik setiap kesulitan dan kemalangan selalu ada janji dan harapan. Bukan berarti perjuangan telah berakhir. Saya berkeinginan terus menambahkan arah perjuangan berbekal latar belakang dan pengalaman saya. Saya ingin mengembangkan tenaga dan pemikiran sebagai calon anggota legislatif. Di mata saya yang memiliki gaya bicara yang spontan dan belak-belakan, jalur politik merupakan cara untuk mewujudkan sebuah aspirasi menjadi nyata. Saya menyadari bahwa menjadi anggota DPR tidak otomatis dan secara langsung mengubah nasib rakyat, karena ini bukan kerja sulap-sulapan. Dibutuhkan kerja keras yang tak pernah henti. Karena legislator memang bukan eksekutif, namun ia memiliki daya dorong, daya tekan, dan kontrol agar pemerintah sebagai eksekutif bekerja bagaimana mestinya sesuai jalur yang telah digariskan dan sepenuhnya untuk kesejahteraan orang banyak. Bersama Partai Nasdem, saya ingin bekerja untuk Jakarta Raya, membangun kesadaran multi aspek pada masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan, dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya dan hak-hak dasar kemanusiaannya secara aktif dengan melakukan komunikasi, silaturahmi, dan bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, membangun suatu sistem pemerintahan yang inklusif dan demokratis, melahirkan kebijakan yang berorientasi kerakyatan. Itulah sekelumit pemikiran dan idealisme saya, calon anggota DPRD dari Partai Nasdem, daerah pemilihan Jakarta 6 dengan nomor urut 9. Bila saja saya mempunyai kesempatan duduk sebagai wakil rakyat dan berhasil konsisten dengan mimpi-mimpi saya yang menyala-nyala ini, kita mungkin dapat sedikit menolong, menyelamatkan bangsa, dan itu pasti akan terjadi kalau kita memberi kesempatan sekaligus menjaga langkah-langkah saya agar tidak terjerumus ke arah yang keliru. Mengingat dunia politik memiliki 1000 peta buta. Dukungan dan doa Anda tidak akan berarti tanpa karya dan kerja keras yang dilakukan dengan niat untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat Jakarta.